Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mulai ibadah, kita memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya dia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan urat tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai kekuatan bukan ketakutan. Dalam penelitian Northwestern Medicine mengidentifikasi bahwa amigdala merupakan bagian otak yang sangat berperan dalam proses ketakutan. Saat seseorang dihadapkan rasa takut, amigdala akan membangunkan sistem saraf di otak kita untuk memberi respon fight or flight. Respon inilah yang membuat kita waspada terhadap ancaman, di mana kita akan bersiap melawan bahaya yang membuat ketakutan atau melarikan diri dari ancaman tersebut. Dengan kata lain, paparan ketakutan sangat penting untuk mengembangkan daya tahan kita yang memungkinkan kita mampu mengatasi situasi yang tidak terduga. Pandemi COVID-19 adalah situasi yang penuh dengan ketidakpastian, sehingga tidak heran jika kita akan menemukan kesulitan melewati masa-masa ini. Tapi ingat, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pasti atas seizin Tuhan. Tuhan mempunyai rencana bagi setiap orang yang berserah kepadanya, dan Ia tidak akan membiarkan umatnya binasa. Ia menguji setiap umatnya dengan peristiwa untuk membangun dan membentuk kerohanian setiap kita. Sebagai orang percaya, seharusnya kita mampu mengendalikan rasa takut, bukan malah dikuasai oleh ketakutan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana setiap orang percaya dapat menang dari ketakutan dan menjadikannya kekuatan? Yang pertama, alihkan pandangan dari masalah kepada Tuhan. Matius 8 ayat 25-26 berkata, "Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, 'Tuhan, tolonglah, kita binasa.' Ia berkata kepada mereka, 'Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?'
Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Kebanyakan dari mereka yang berada di dalam perahu ini adalah nelayan dan sudah terbiasa dengan situasi ombak maupun badai yang bisa datang kapanpun. Namun, angin ribut kala itu pasti sangatlah ekstrim, sehingga mereka menjadi sangat ketakutan dan berpikir bahwa mereka akan binasa. Hebatnya, Yesus dapat tidur di tengah-tengah angin ribut yang mengerikan seperti itu. Inilah yang seharusnya terjadi pada kita yang telah menjadi murid Yesus. Meskipun persoalan besar datang menderu, kita bisa tetap tenang dan tidak menjadi panik. Perlu diingat bahwa bukan apa yang masalah bisa perbuat terhadap kita, tapi apa yang Tuhan bisa lakukan atas kita. Tuhan Yesus juga mengalami rasa takut ketika ia berdoa di Taman Getsemani. Namun di dalam ketakutannya, ia tetap memandang kepada Bapa. Demikian juga seharusnya kita. Jika kita melihat ada seseorang yang sepertinya tidak takut apa-apa, mungkin orang itu bukannya tidak takut, tetapi dia sudah berhasil mengalahkan rasa takutnya. Yang kedua, tetap dalam hadirat Tuhan. Dalam Markus 6 ayat 49 sampai dengan 50 menceritakan, suatu malam para murid diguncang rasa takut setelah Yesus mengadakan mukjizat dengan memberi makan kepada lebih dari 5.000 orang. Tuhan meminta para murid berangkat terlebih dahulu ke Betsaida supaya dia dapat berdoa sendirian. Sepanjang malam itu, ketika para murid sedang bersusah payah mendayung melawan angin sakal, tiba-tiba mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Para murid menjadi sangat ketakutan dan bahkan mengira Yesus adalah hantu. Saat Yesus mendekat kepada perahu dan murid-muridnya mendengar suaranya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Maka badai reda dan ketakutan pun diusir. Setelah Yesus naik ke perahu, angin kencang tiba-tiba berhenti dan mereka dapat melanjutkan perjalanan hingga tiba di pantai dengan selamat. Ketika Tuhan hadir dalam hidup setiap orang percaya, maka semua badai hidup yang membuat ketakutan akan diubah menjadi damai sejahtera dan kekuatan. Rasul Paulus menasehati dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dari ayat ini, kita belajar bahwa Roh Kudus memberikan kita damai sejahtera dan mengusir roh ketakutan di dalam setiap orang percaya yang tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, melangkah maju bersama Tuhan. Pemazmur menulis, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mazmur tersebut selanjutnya memberikan gambaran indah tentang pemeliharaan Allah yang setia atas siapapun yang mau berjalan bersamanya. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Melangkah maju bersama Tuhan menunjukkan bahwa tanpa Tuhan seseorang tidak dapat berbuat apa-apa. Melangkah maju bersama Tuhan mempunyai implikasi bahwa Tuhan terlibat dalam semua aspek kehidupan. Ia yang memegang kendali penuh atas kehidupan kita. Bila kita selalu melibatkan Tuhan dalam keseharian kita, maka kita akan semakin kuat. Dan apa saja yang kita kerjakan pasti berhasil. Kesadaran akan penyertaan Tuhan akan memberikan rasa aman dan damai sejahtera yang akan menghilangkan segala ketakutan. Sebagai manusia, wajar bila kita mengalami ketakutan. Tapi jangan sampai kita dikuasai oleh ketakutan tersebut. Sebab kita bisa mengubah ketakutan menjadi kekuatan. Yaitu dengan cara fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Sehingga kita bisa tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan dan mampu melangkah maju karena Tuhan ada beserta kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita datang di hadirat Tuhan, kita bawa hati kita, hati yang selalu rindu menikmati hadirat Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tangan kita. Bapa, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Engkau kembali izinkan kami beribadah. Kami menikmati hadirat Tuhan. Kami menikmati kebaikan Tuhan. Hari ini, biar dengan doa pujian dan penyembahan kami, Engkau disenangkan, hatimu disukakan.
semua kami yang ada di rumah umat-Mu, kami menikmati hadirat Tuhan. Kami berjumpa dengan Tuhan. Itu yang kami rindukan setiap hari, setiap waktu ya Tuhan. Bapa, nikmati pujian penyembahan kami. Semua kami menikmati hadirat Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap merindukan hadirat Tuhan, sama-sama berkata, amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Nyanyikan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Ini doa kerinduan kami. Nyanyikan sama-sama. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Nyanyikan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Mari kita sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ora labaya syandara labaya takara labaya. Ya Tuhan, ora labaya syandara labaya takara labaya. Ora labaya syandara labaya takara labaya. Ya Abba, kami sembah Kau. Ora labaya syandara labaya takara labaya. Yang bisa mengangkat tangan, mari angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara. Mari sampaikan kerinduan kita, perdengarkan suara kita, sembah Dia. Ora labaya syandara labaya. Ora labaya syandara labaya. Dia
Ya Tuhan, kami merindukan Engkau ya Allah. Mari angkat kedua tangan kita dengan iman, katakan pujian ini. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus, Kau dambaan hatiku. Dengan lembut angkat tangan kita. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus, Kau, Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus, Kau dambaan hatiku. Mari kita sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Yang bisa berbahasa roh, mari berbahasa. Yang sudah dapat karunia berbahasa roh, mari buka suara kita perdengarkan Bapak Ibu Saudara. Mari yang belum dikaruniai berbahasa roh, mari minta sama Tuhan. Mari berdoa Bapak Ibu Saudara. Oh ralabaya takaralabaralabaralaba. Oh ralabaya syadaralabaralabaralaba. Hiralabaya sadaralabaya ralabaya rabo. Hiaralabaya syadaralabo. Hinamaya sande. Yaralabo sando. Yaralabaya ramo. Haleluya. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Kami sembah Engkau. Oralabaya syandaralabaralabo, yaralabaya ramo. Hiralabaya nalabaya syande. Hurabatakana masyandaralabaya ramo. Hinamaya syanamaya ralabaya ramo. Hiralabaya ralabaya syande. Haleluya. Hinamaya syadamaya ramo. Haleluya. Yaralabaya ramo. Syaralabaya ralabaya ramo. Hadirat-Mu ya Tuhan, hadirat-Mu itu yang kami rindukan setiap waktu, memuji menyembah-Mu. Oralabaya syandaralabalabalabalabalabalabala. Syaralabaya ralabaya rabo. Oralabata karalabaya takaralabaralabalaba. Syaralabaya rabo. Kami tahu kasih-Mu lebih luas dari segalanya Tuhan.
Kebaikan-Mu tidak pernah terukur dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Siapakah kami ya Aba? Kau pelihara kami, Engkau jagai kami Tuhan. Engkau berkati setiap kami umat-Mu. Saat kami sakit Engkau sembuhkan kami ya Aba. Saat kami kekurangan Engkau cukupkan keperluan kami ya Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak khawatir ya Tuhan. Ampuni kami kalau kami ragu. Begitu luas, begitu dalam, tinggi dan lebarnya kasih-Mu ya Tuhan. Bapa, ini hati kami Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami mengaku dengan iman kami. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku berpi luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih Tuhan begitu luas, begitu dalam, begitu tinggi. Kami tidak khawatir akan janji-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, kasih-Mu yang selamatkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Yang diselamatkan, yang dipulihkan, yang diberkati, tepuk tangannya lebih dahsyat lagi Bapak Ibu Saudara. Yang bisa menari, menari, amin. Yang bisa angkat tangan, yang bisa melompat-lompat Saudara. Ekspresikan sukacita Saudara, ekspresikan kebaikan Tuhan, amin. Katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Menari sama-sama Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kasih-Nya begitu panjang dan lebar Saudara. Jangan ragu akan kasih Tuhan. Katakan,
Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ajak orang-orang yang ada di rumah saudara menari, amin. Suami, istri, anak-anak saudara, ajak menari. Haleluya. Angkat tangan kita sama-sama, naikkan syukur. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Lagi. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Musik, menari Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Boleh sambil bertepuk tangan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Amin. Ekspresikan ucapan syukur saudara, nyanyian sukacita saudara. Haleluya. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara bersukacita, amin. Yang bersukacita tepuk tangannya sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, musim bisa berganti, bahkan musim akan berlalu Bapak Ibu Saudara, tapi firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Yang setuju katakan amin. Masalah, persoalan, silih berganti akan datang terus saudara, membuat kita itu semakin disempurnakan sama dengan Kristus. Saudara, siapkan hati kita. Kita percaya firman Tuhan yang mengubah kita, firman Tuhan yang menguatkan kita. Percaya masih ada pertolongan Tuhan. Makasih ya Abah, Engkau sudah selamatkan kami. Itu lebih dari segalanya. Karena kami sadar ya Tuhan, kami tidak bisa selamatkan hidup kami untuk kami boleh menikmati surga yang kekal. Tapi Engkau sudah buktikan, Engkau tebus kami dengan darah-Mu. Engkau dimahkotai dengan mahkota duri. Darah-Mu bercucuran untuk tebus dosa kami. Bapa, siapakah kami Tuhan? Kami manusia yang penuh dengan dosa. Ampuni kami Tuhan. Kami ingat kasih setia Tuhan. Kami ingat pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya
Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Sama-sama angkat tangan kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yang setuju tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sampaikan sama-sama. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, kami yakin, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Angkat kedua tangan kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dengan iman, angkat kedua tangan kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari berkata dengan iman kita. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa syafaat.
Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini ya Bapa, buat kesehatan yang telah kami peroleh, buat damai sejahtera yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, ampuni dosa dan pelanggaran kesalahan kami, baik yang kami perbuat dengan sengaja atau tidak sengaja. Engkau sudah terlebih dahulu mengampuni kami, oleh karena itu kami juga akan belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapa, kami sepakat hati berdoa buat bangsa yang kami cintai, negara yang kami kasihi, Indonesia ya Tuhan. Indonesia akan dipulihkan Tuhan, Indonesia akan mengalami kesembuhan, Indonesia akan mengalami lawatan Tuhan. Akan ada hujan pertobatan di Indonesia yang sangat besar. Pentakosta ketiga terjadi di Indonesia sampai kepada bangsa-bangsa. Bangkitnya generasi Yeremia yang terbesar yang belum pernah terjadi ada pada Indonesia dan seluruh bangsa hingga kembali kepada Yerusalem. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk mematahkan kuasa-kuasa dari penyembahan berhala, okultisme, kekerasan, narkoba, LGBTI, terorisme, semuanya kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Sebaliknya kami lepaskan damai sejahtera, sukacita, hujan pertobatan akan melanda pada Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat pemerintahan yang ada di atas kami ya Tuhan. Terima kasih Engkau sudah menetapkan pemerintahan tersebut. Bapa, biarlah mereka memimpin bangsa ini ada roh takut akan Tuhan. Mereka menetapkan kebijakan atau peraturan sesuai dengan isi hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa buat Gembala sidang kami, Bapak Insinyur Niko Notora Harjo beserta keluarga besarnya dan keempat wakilnya dan keluarga besarnya. Kami berdoa ya Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, visi misi yang baru daripada-Mu. Pak Niko sebagai messenger of the third Pentecost akan membawa kami, umat-Mu, apa yang harus kami perbuat pada masa-masa terakhir ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau akan memberkati Bapak Niko beserta seluruh keluarga besarnya ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa buat Pak Hendro Basuki berserta istri, anak, mantu dan cucunya. Engkau berkati keluarga ini ya Tuhan. Engkau selalu ada bersama pada keluarga ini. Terima kasih Bapak, berikan kekuatan, kesehatan, visi misi yang baru kepada Pak Hendro untuk menggembalakan umat-Mu di GBI Pos Pengumben. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak, kami juga berdoa buat wakil gembala kami dalam perlindungan-Mu Tuhan. Senantiasa Engkau berada pada keluarga ini. Berikan kesehatan, segala usaha yang dikerjakan berhasil. Terima kasih Bapak. Ada kesatuan hati antara gembala dan wakil gembala beserta para pengerja di GBI Pos Pengumben. Engkau juga sudah memberkati para pengerja-Mu yang bekerja di ladang-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Apabila mereka memiliki beban berat, Engkau sudah memberikan kelegaan, Engkau memberikan jalan keluar ya Tuhan. Apabila mereka sedang sakit, Engkau sudah menyembuhkan Bapa di surga. Kami juga berdoa buat para jemaat-Mu semuanya di GBI Pos Pengumben. Apabila mereka berbeban berat, mendapatkan masalah, Engkau sudah lepaskan ya Tuhan. Engkau berikan jalan keluar, Engkau sembuhkan dari sakit penyakitnya. Biarlah kami semua di hari-hari terakhir ini memiliki hati untuk doa, pujian, penyembahan siang dan malam dalam unity ya Tuhan. Dan kami berani untuk memberitakan firman-Mu ya Tuhan, sesuai amanat agung-Mu ya Tuhan, agar semua orang dapat berbalik dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau berikan kami telinga sebagai seorang murid, dan kami mau melakukan firman itu di dalam kehidupan kami, sehingga firman itu dapat tumbuh, hidup, berkembang, dan berbuah yang banyak di dalam kehidupan kami. Semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan.
kami sambut dengan hati yang sukacita dan siap ditaburi kebenaran firman-Mu. Kemuliaan Tuhan menutupi seluruh bumi. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beribadah kembali. Dalam minggu ini tentu Bapak Ibu menantikan poin yang telah kita bahas di periode lalu adalah tentang karakter Yesus. Kan ada 5 di situ, masih ingat? Yang pertama adalah ketaatan, yang kedua adalah mengampuni, dan yang ketiga adalah kasih. Yang keempat adalah rendah hati, dan yang kelima adalah bersyukur. Tentu yang kali ini adalah kita bahas tentang karakter Yesus, yaitu tentang kasih. Kita ambil di sini di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tidakkah kebenaran di atas ini adalah sungguh-sungguh dahsyat? Besarnya cinta seseorang dapat dilihat dari seberapa bernilainya pemberian orang tersebut. Cinta Tuhan kepada kita sangatlah besar, karena yang Dia berikan untuk menebus kita adalah satu-satunya anak yang Dia miliki. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Kalau dulu Dia mengasihi kita tanpa syarat, hari ini, besok, dan seterusnya Dia tetap mengasihi kita tanpa syarat. Dia tetap mengasihi kita meskipun Dia tahu kita jahat kepadanya. Kalau kita lihat di Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dia tahu terkadang kita hanya mencarinya pada saat kita membutuhkan sesuatu. Nah, di sini saya dapatkan ada 3 karakteristik daripada kasih Kristus. Yaitu yang pertama adalah konstan. Kasih Kristus itu adalah tetap, tidak akan pernah berubah, kekal. Kita lihat di 1 Yohanes 4 ayat 13 sampai 16. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Konstan artinya tetap, tidak berubah. Kasih Tuhan itu kekal untuk seterusnya dan selama-lamanya. Berbeda dengan kasih manusia yang seringkali tidak kekal, hanya bersifat sementara. Kasih manusia bisa saja berubah. Dulu cinta setengah mati, sekarang bisa jadi benci setengah mati. Kapan paling akhir manusia berhenti mengasihi? Yaitu pada saat ia mati. Apa buktinya kasih Allah itu kekal? Buktinya sampai saat ini kita masih dikasihi Allah. Walaupun kalau kita mau jujur, seringkali kita menyakiti Tuhan. Kita tidak taat akan perintahnya. Tetapi Tuhan masih mengasihi kita. Itu sebabnya harusnya kita meneladani kasih Kristus yang kekal ini, yang tidak pernah berubah. Nah, karakteristik kasih Kristus yang kedua adalah perfect, sempurna. Kalau kita lihat di 1 Yohanes 4 ayat 12, jadi yang pertama adalah konstan, tidak berubah.
yang kedua adalah sempurna. Di 1 Yohanes 4 ayat 12, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Perfect artinya sempurna, benar-benar utuh, sepenuhnya, tidak setengah-setengah. Mungkin ada di antara kita yang berpikir, kalau kasih Tuhan itu sempurna, mengapa saya gagal? Mengapa saya sakit? Mengapa saya alami masalah demi masalah yang seolah-olah tidak mau beranjak dari dalam hidup kita? Keadaan kita yang baik, buruk, tidak ada hubungannya dengan kasih Allah. Ada yang berpikir, kalau kasih Allah itu sempurna, tentu Ia akan memberikan yang baik-baik saja buat kita. Mari kita melihat masalah dan persoalan bukan dari kacamata kita, tetapi dari kacamata Allah. Jadi kalau Bapak Ibu semua dalam keadaan masalah, kita harus melihat dari kacamatanya Allah. Ada maksud-maksud Allah yang kita mungkin belum bisa memahami karena keterbatasan kita. Tetapi percayalah, kasih-Nya tetap untuk kita. Kasih-Nya sempurna untuk kita. Mari kita mau belajar untuk meneladani kasih Allah dengan kasih yang sempurna. Seperti yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Roh Kudus pasti memberi kita hikmat dan kekuatan. Karakteristik yang ketiga, jadi yang pertama tadi adalah konstan, yang kedua adalah yang tadi yang kita katakan bahwa perfect, sempurna, dan yang ketiga adalah unconditional, artinya tak bersyarat. Kita lihat di sini adalah di 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 21. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dari perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Unconditional artinya tak bersyarat, mutlak. Ini sangat berbeda dengan kasih manusia yang biasanya bersyarat. Kasih Allah adalah kasih walaupun. Saya tekankan di sini, kasih Allah adalah kasih walaupun. Walaupun manusia tidak mengasihi Allah, bahkan memberontak dan berbuat dosa, Allah tetap mengasihi manusia. Sedangkan kasih manusia kebanyakan adalah kasih yang bersyarat, kasih jikalau. Jadi kasih apa? Kasih manusia adalah kasih jikalau. Jikalau kamu mengasihi aku, maka aku mengasihi kamu juga. Jadi ini hanya timbal balik. Jikalau ada orang yang memenuhi harapan dan keinginan dirinya, maka barulah ia mau mengasihi orang tersebut. Namun jika dia tidak, maka ia juga tidak mau mengasihi. Jadi kasih manusia itu kasihnya jikalau. Bapa sudah demikian mengasihi kita saat kita masih berdosa. Dia mengirimkan anaknya Yesus untuk disalib. Kalau kita lihat di Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Masalah terbesar untuk hidup manusia sudah diselesaikan oleh Tuhan. Apakah lalu Ia melupakan kita?
di Roma 8 ayat 37 sampai 39. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain yang tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ada amin, Bapak Ibu? Tuhan sanggup memelihara kita di dalam kasih setianya. Kita lihat di sini Matius 10 ayat 29 sampai 31. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Hukum yang utama dan terutama dalam Alkitab menegaskan bahwa kasih itu melibatkan keseluruhan hidup kita. Kita tekankan di sini bahwa kasih ini melibatkan keseluruhan hidup kita. Karena hukum yang utama dan terutama adalah kasih. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi harus dengan tindakan. Di 1 Yohanes 3 ayat 18, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi mengasihi ini harus dengan tindakan. Kasih tanpa tindakan nyata menjadi omong kosong belaka. Tindakan yang didasari oleh alasan-alasan yang keliru. Contohnya, supaya dilihat, dipuji, atau untuk maksud tertentu, juga sama buruknya. Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus 13 ayat 3. Sama-sama, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Sangat mungkin orang berbuat baik tanpa didasari kasih. Jadi seringkali kita juga lihat orang berbuat baik tapi tidak didasari kasih, itu tidak ada gunanya, sama buruknya. Kasih lebih daripada tindakan. Kan tadi kan dikatakan oleh Rasul Paulus itu mengatakan bahwa dia sudah sekalipun membagi-bagikan sesuatu, dia sudah melakukan tindakan-tindakan, dikatakan di sini oleh Rasul Paulus. Tapi lebih dari keinginan berbuat baik yang hanya bertahan sebentar. Jadi kalau tindakan itu adalah keinginan-keinginan aja untuk berbuat baik dan bertahan sebentar, kasih itu melebihi daripada tindakan-tindakan tersebut. Oleh sebab itu, kita perlu mendalami kasih. Ada 3 hal yang saya pelajari di sini dalam hal ini mengenai kasih. Kasih itu berasal dari Allah. Kita lihat yang pertama adalah kasih yang berasal dari Allah di 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah.
Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Di 1 Yohanes 4 ayat 16, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi yang saya pelajari kasih yang berasal dari Allah. Yang kedua, kasih adalah alasan yang menggerakkan kita bertindak. Kita lihat di 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Di Lukas 10 ayat 30 sampai 35. Jawab Yesus adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Kita lihat di sini, ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyirami dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Jadi cerita di atas ini kalau kita lihat bahwa di sini kita melihat bahwa kasih adalah alasan yang menggerakkan kita untuk bertindak. Saya katakan di sini, yang lihat imam aja lewat begitu saja. Artinya imam mengerti loh. Pengajaran imam itu luar biasa. Dia mengerti sekali tentang yang namanya dia harus tolong. Tapi karena tindakan dia ini, dia tidak mempunyai kasih. Sehingga tidak ada yang menggerakkan untuk dia bertindak. Jadi seorang imam aja belum tentu mempunyai kasih. Yang kedua, kita lihat lagi, orang Lewi. Itu kan pelayan-pelayan Tuhan. Dia harusnya tahu pengajaran-pengajaran apa yang telah diajarkan, yaitu mengenai kasih. Tapi di saat itu juga tidak ada tindakan. Beda dengan orang asing ini, yaitu orang Samaria. Yang orang asing, ya kan? Dia malah langsung bertindak. Karena ada apa? Karena ada kasih. Jadi kasih yang digambarkan di nomor poin kedua ini adalah kasih untuk menggerakkan seorang untuk bertindak. Di situ karena ada kasih, bahkan ia mau menyiram lukanya dengan minyak dan anggur, membalut luka-lukanya, bahkan dia menaikkan ke keledainya. Setelah itu masih juga tidak ditinggalkan diam, dibawa ke rumah penginapan, dititipkan pada orang untuk dirawatnya, diberikan uang. Bukan hanya uang saja, tapi masih dikatakan lagi, kalau nggak cukup, nanti saya datang, saya akan berikan lagi. Jadi luar biasa. Saya percaya bahwa kasih ini adalah yang membuat kita menjadi bertindak. Yang ketiga, jadi yang pertama adalah kasih berasal dari Allah. Yang kedua adalah kasih membuat kita untuk dapat bertindak. Yang ketiga adalah kasih mengalir dari sukacita mengenal Allah dan menaati Dia.
Mustahil menjadi orang yang penuh kasih di luar Allah, karena kasih bersumber dari Allah. Ketika tidak memiliki sukacita bersekutu dengan Allah, bagaimana mungkin kita memiliki kasihnya? Jadi saya katakan di sini kita harus memiliki sukacita bersekutu dengan Allah, sehingga kasih itu akan timbul. Yuk kita lihat di Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Yesus tekun memikul salib, mengarahkan pandangannya pada sukacita yang disediakan bagi Dia. Sukacita menyelesaikan tugas yang diberikan Bapaknya. Jadi pada saat itu Yesus juga melakukan tindakan kasih ini karena Yesus ada sukacita yang Dia lihat, yang Dia rasakan, yang Dia akan terima daripada Bapa. Walaupun Dia disalib, Dia ada mengalir sukacita yang luar biasa kepada Bapa, sehingga Dia mau menjalani salib. Ketika kasih kita menjadi lemah, ya, terkadang kasih kita ini menjadi lemah, dan kebaikan yang kita tunjukkan kepada orang terasa sia-sia. Kita harus melihat teladan Yesus, yaitu kita lihat di Ibrani 12 ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Kita masih perlu banyak bertumbuh dalam kasih. Sebab itu kita berdoa agar Allah mengaruniakan sukacita untuk terus tinggal di dalam Dia, sumber kasih yang sejati, untuk menikmati persekutuan dengannya sebagai harta terbesar dalam hidup kita. Hanya dengan demikian kasih sejati dapat mengalir di dalam dan melalui hidup kita kepada orang lain. Entah itu kepada keluarga, sahabat, rekan kerja, atau setiap orang yang Allah izinkan hadir dalam perjalananku. Kiranya ini menjadi doa kita. Oleh sebab itu, kita tutup sekarang dengan doa, yaitu sama-sama kita berdoa. Kami berterima kasih untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Berikanlah kepada kami hati yang mengasihi seperti Engkau. Mengasihi kami dengan kekal, tidak berubah, sempurna, tanpa syarat, agar kasih-Mu boleh terpancar dalam kehidupan kami. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Then sing my soul, my Savior God to Him. How great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. Then sing my soul, then sing my soul, my Savior
gerejawan, kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Kami berkata dengan iman kami, ajaib Tuhan, sungguh ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Kekasih Tuhan, terimalah berkat, kasih dari Allah Bapa dalam Nama yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, serta kuasa dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan